Dan tentu untuk mempersiapkan Pak Basuki Cahayapurnama untuk bisa menjawab dengan baik dan juga bisa mengungkapkan kebenaran material dari persoalan ini. Pak, biasanya kan bahasa hukum dengan bahasa orang awam itu kan berbeda. Apakah tidak ada ketakutan nanti Pak Basuki tidak dapat mengungkapkan secara jelas? Apa yang kemudian dipersiapkan untuk Pak Basuki untuk hari ini? Pak Basuki pasti bisa mengungkapkan karena beliau menguasai persoalannya dan mengikuti dengan baik selama persidangan yang ada. Jadi cuman masalahnya adalah bahasa awam sama bahasa hukum itu kan berbeda. Dalam arti bahwa ya mengungkapkannya itu harus bisa memperkuat dari segi hukumnya tentu. Itu yang harus diutamakan sebenarnya. Ya. Baik, info yang beredar Pak, nanti ada video dari Gus Dur yang akan diputar terkait dengan Basuki Cahayapurnama. Sebenarnya apa inti yang mau disampaikan oleh kuasa hukum maupun terdakwa dalam sidang kali ini? Ya, video itu penting berkaitan dengan video untuk pidato di Pulau Seribu itu untuk bisa memperlihatkan bagaimana suasana pada saat Pak Ahok itu berpidato di sana, bagaimana respon dari masyarakatnya, apakah ada mimik kebencian, ya ketidaksukaan, ya atau ada misalnya katakanlah ungkapan yang menunjukkan keberatan terhadap kata Al-Maidah yang dikeluarkan pada saat itu. Dan juga tentu kita bisa melihat tekanan kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Basuki pada saat pidato tersebut. Karena ahli bahasa kan bilang kalau orang itu katakanlah mengungkapkannya dengan nada kebencian, ya nada kemarahan, itu berbeda dengan orang yang mengungkapkannya tanpa unsur kebencian ataupun kemarahan gitu. Ini berkaitan dengan kata Al-Maidah. Terkait dengan video Gus Dur Pak yang akan ditampilkan seperti apa? Ini juga sangat penting karena apa yang diungkapkan Pak Ahok berkaitan dengan kata Al-Maidah itu merupakan satu kejadian atau fakta yang memang dialaminya pada waktu tahun 2007 pada waktu beliau maju sebagai calon gubernur di Bangka Belitung. Jadi yang diungkapkan jangan percaya sama orang, ya dibohongi pakai Al-Maidah, itu mengambil apa yang diucapkan dari Gus Dur. Jadi itu bukan ungkapan yang merupakan tafsiran atau pendapat dari Pak Basuki Cahayapurnama, ya. Itu benar-benar mengambil apa yang diungkapkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Pahit atau Gus Dur begitu. Nah, jadi ini penting karena memang ya dakwaan jaksa itu menyatakan Pak Basuki Cahayapurnama itu membuat penafsiran tersendiri mengenai Al-Maidah. Nah, ini tidak benar. Ya, itu harus kita buktikan ketidakbenarannya itu. Berarti diharapkan itu menjadi penguat begitu ya, bahwa tidak ada niatan dari Pak Basuki untuk melakukan penodaan agama, Pak. Nah, itu justru penting, ya. Karena memang kalau beliau berbicara mengenai Al-Maidah yang hanya satu kali dari 2898 kata dalam pidatonya di Pulau Seribu, itu kan tentu menjadi pertanyaan, kenapa disebut Al-Maidah? Ya, hanya satu kali itu. Nah, memang pernyataan mengenai Al-Maidah itu berkaitan dengan motivasi untuk orang-orang yang mendengarkannya itu mengambil program budidaya ikan kerapu. Karena harus dilihat secara konteks, tidak dilihat secara teks saja begitu. Nah, inilah yang harus dilihat, ya. Jadi memang menunjukkan tidak adanya niat, ya, tidak adanya niat, ya, apalagi kesengajaan untuk menghina agama Islam atau menghina ulama, ya. Jadi hal-hal ini perlu diungkapkan dengan jelas supaya ya semua pihak, yang paling penting adalah majelis hakim bisa menilai, ya, secara benar mengenai ya sesuatu yang berkaitan dengan pidatonya Pak Ahok begitu. Nah, apalagi kalau melihat kehidupan keseharian dari Pak Ahok ini, itu bertolak belakang sekali dengan tuduhan atau dakwaan penistaan agama. Karena kehidupan kesehariannya itu menunjukkan perhatiannya dan juga boleh dibilang ya kebaikannya untuk umat Islam dan juga agama Islam.
Baik, terima kasih Pak Hengkeh atas waktunya. Dan itu tadi wawancara kita dengan salah satu kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, yaitu Humphrey Jemat, dan dikatakan bahwa keterangan dari Basuki Cahayapurnama terkait dengan adanya dugaan penodaan agama ini diharapkan menjadi keterangan pamungkas dari yang sebelumnya memang terdapat sejumlah keterangan dari para saksi maupun juga ahli yang nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk memutuskan apakah Basuki Cahayapurnama ini bersalah atau tidak. Dari Jakarta, Bram Herlambang, Irfan Januari, Metro TV. Saya langsung berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, bisakah keterangan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama menjadi keterangan pamungkas karena ini didengarkan pada saat terakhir dari pemeriksaan saksi? Ya, jadi keterangan terdakwa ini sepanjang ada keterkaitan dengan keterangan-keterangan ahli dan saksi-saksi, maka ini bisa diakui dan bisa diterima oleh hakim untuk meringankan terdakwa. Karena prinsipnya terdakwa dimintakan keterangan ini untuk meringankan hukumannya. Jadi dia dianggap sebagai pembelaan pendahuluan lah sebelum nanti ada tuntutan dan pledoi. Jadi dia diminta keterangan ini dalam rangka untuk mengaitkan keterangannya dengan keterangan ahli-ahli lain, sehingga nanti ada keterkaitan itu, nanti baru hakim menilai, oh mungkin ini ada keterkaitan yang bisa diambil bagi majelis untuk meringankannya, atau juga bisa memberatkan. Tapi kalau memberatkan sulit untuk mendapatkan keterangan dari terdakwa, tentunya kan begitu. Keterangan yang didapat dari JPU yang bisa memberatkan. Jadi siogianya ya, terdakwa harus jujur dan menyatakan sebenarnya bagaimana sikap batin dia, bagaimana latar belakang kehidupan dia, dan bagaimana maksud dan tujuan sebenarnya dia mengucapkan itu, tendensi dan purpose-nya itu buat apa, tujuannya tadi, goalnya itu buat apa. Nah, ini yang nanti bisa digali dalam keterangan itu. Tentu tidak terlepas dari JPU ini mengambil kesempatan juga untuk menerangkan, untuk menyampaikan pertanyaan yang tentu untuk menguatkan dakwaannya, tentunya begitu. Oke, kalau kita sudah berbincang selama berminggu-minggu mengenai kasus ini. Anda katakan bahwa ini sulit sekali untuk dalam membuktikan niat jahat di sana karena tidak ada repetisi. Kemudian juga prosedur yang sebelumnya tidak diperingatkan sesuai dengan undang-undang oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Agama. Kemudian barang bukti. Barang bukti adalah kasus ini mencuat setelah video unggahan Budi Yani, yang dimana Budi Yani juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan penghasutan lewat media sosial. Nah, kalau Anda lihat, apa kemungkinan tuntutan dari jaksa penuntut umum pada minggu depan? Nah, tadi jaksa kan secara vulgar sudah mengatakan mereka sudah punya dasar untuk mengajukan tuntutan ini. Kalau enggak, ngapain saya masukkan ke pengadilan ya? Tentu mereka sudah punya data untuk menyatakan ini ada niatnya. Tapi kan tidak semata-mata tuntutan jaksa penuntut umum itu bisa diterima oleh majelis, karena majelis sudah melihat keterangan saksi yang meringankan dan bahkan melihat sendiri keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU yang sebenarnya tidak begitu menguatkan dakwaan itu kalau menurut pandangan pribadi saya, begitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti bagi hakim untuk menilai apakah dakwaan jaksa penuntut umum itu benar-benar dibuat dan mempunyai pembuktian yang sah dalam persidangan. Kalaupun jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang berlebihan, artinya yang berlebihan daripada berlebihan jumlah tuntutannya, begitu, di luar dari jumlah hukuman maksimal. Ya, nggak mungkin. Maksudnya berlebihan dalam konteks ini, kalau dia ngambil pasal 156A 5 tahun, kalau pasal 156 kan 4 tahun kan, begitu ya. Nah, kalau dia ambil yang paling maksimumnya lah 5 tahun begitu. Tentu jaksa mempunyai pertimbangan tadi. Saya sudah katakan tadi, kalau dia pakai 156A, tentu dasarnya adalah adanya teguran, tadi kan sudah kita jelaskan. Kalau 156 tanpa teguran juga boleh, tapi sanksinya kan cuma 4 tahun. Nah, kalau dasarnya adalah 156 4 tahun, maka tuntutannya itu harusnya, kalau kita lihat tidak begitu kuat, maka dia tidak mungkin menuntut maksimum 4 tahun. Ya, makanya saya bilang mungkin setengahnya, sekitar 2 tahun. Tapi 2 tahun ini juga nanti pembelaan pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum itu nanti bisa dilihat bahwasanya sebenarnya nggak layak juga 2 tahun. Mungkin dengan hukuman percobaan kalau terbukti. Tapi kalau tidak terbukti, hakim
secara objektif harus bisa membebaskan Pak Ahok ini. Jadi baik. jangan ragu-ragu. Jadi hakim kalau sudah melihat memang tidak ada niat kehendak jahat dari seseorang ini menodai menista agama ataupun golongan tertentu, harus hakim dengan legowo ya, artinya dalam berdasarkan pada bukti yang kuat untuk membebaskan terdakwa. Baik, Benjamin ditahan di sana, kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.